Selamat siang adik-adik, perkenalkan nama saya Emmanuel Jarabut, biasa dipanggil Eman. Saya dari Prodi PGSD 2020B. Jadi kali ini saya akan melakukan video simulasi pembelajaran PPKN SD 2 untuk kelas 2 semester 1. Oke, jadi KD yang akan saya benahi kali ini yaitu tentang mengenal pentingnya hidup rukun, saling berbagi, dan tolong-menolong. Indikatornya yang pertama, menyebutkan contoh saling berbagi di sekolah. Yang kedua, menjelaskan arti tolong-menolong. Yang ketiga, menyebutkan contoh tolong-menolong di rumah. Yang keempat, menyebutkan contoh tolong-menolong di sekolah. Berikutnya, tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah melihat gambar, siswa dapat menyebutkan contoh saling berbagi di sekolah. Yang kedua, setelah mendengarkan penjelasan dari guru, siswa dapat menjelaskan arti tolong-menolong. Yang ketiga, setelah melihat gambar, siswa dapat menyebutkan contoh tolong-menolong di rumah. Yang keempat, setelah melihat gambar, siswa dapat menyebutkan contoh tolong-menolong di sekolah. Baik, jadi materi pokok kali ini yaitu tentang rasa berbagi dan tolong-menolong. Selamat siang. Ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Siapa-siapa yang bisa hadir? Sakit. Sudah berapa? Sudah belum. Berdoa tadi. Ya, saya minta satu orang berdoa. Tapi siapa yang bisa? Mari doa. Oke. Berdoa dan membawa Salam Maria, Tuhan Tuhan, segala kali kami dan ketika kau dalam Yesus, terima kasih adik. Saya juga. Ya, oke. Orang musuh. Tidak ada orang musuh. Ya. Pakai baju. Ada. Ini kan ya. Terima kasih ya Pak. Baik adik-adik. Jadi hari ini kita akan belajar tentang mengenal pentingnya hidup rukun, saling berbagi, dan lain-lain. Saya minta satu orang masuk. Siapa? Coba di virus mengenal pentingnya hidup rukun, saling berbagi dan tolong-menolong. Oke. Coba adik kan masuk. Mengenal pentingnya hidup rukun, saling berbagi dan tolong-menolong. Oke. Adik-adik tahu apa itu hidup rukun? Tidak berbagi. Ya, hidup berbagi apa? Hidup berbagi. Hidup yang saling latihan, Pak. Oke, latihan.
saling berbagi. Iya, Pak. Oke, saling membantu, Pak. Jadi saya akan menjelaskan pengertian dari hidup rukun. Baik adik-adik, kita hidup dalam keluarga. Kita memiliki keinginan yang berbeda-beda. Kita tidak boleh menang sendiri. Kita harus menghargai orang lain. Kita tidak boleh bertengkar. Kita harus hidup rukun, hidup menjadi aman dan tentram. Itu adalah tujuan dari hidup rukun. Hanya kalian tangkap yang saya jelaskan. Coba sebutkan. Hidup rukun itu seperti apa sih? Hidup berdamai, berdamai, apalagi berdamai, tidak berdamai, Pak. Saling berbagi, Oke. Jadi adik-adik, perwujudan hidup rukun yang pertama, mau bergaul dengan setiap orang, siapapun orangnya. Jadi kita harus membuka diri, mau menerima orang lain. Yang kedua, mau bekerja sama dengan setiap orang. Mau bekerja sama, misalnya gotong royong. Kalau ada teman yang susah, kita harus membantu. Yang berikutnya, mau menolong setiap orang yang membutuhkan. Coba kalian sebutkan salah satu contoh, salah satu perbuatan yang mau membantu teman yang sedang membutuhkan bantuan kita. Coba, misalnya Pak. Mungkin masa sakit sekolah, Pak. Lalu saya mau pulang. Ya. Saya mendorong. Pertama dia sampai rumah. Oke. Jadi itu tadi salah satu contoh sikap kita mau menolong setiap orang yang membutuhkan bantuan kita. Oke. Yang berikutnya mau mengakui hak orang lain. Ada yang tahu? Contoh mau mengakui hak orang lain itu seperti apa? Contohnya Pak, mengambil pendapat, Ya, tidak mengambil pulpen dari teman. oke. Tidak boleh mengambil orang lain. Tadi harus minta dulu ya. Oke. Yang berikutnya saling berbagi. Tuhan menciptakan manusia tidak sama. Ada si kaya dan si miskin. Ada yang memiliki harta berlebih, ada yang tidak memiliki harta. Si kaya memberi pada si miskin. Kita harus saling berbagi. Kita tidak boleh serah. Sikap saling berbagi dalam kehidupan sehari-hari itu yang seperti apa saja yang kalian tahu? Ya. Beri Banyak soal jajan. Berbagi dengan teman. Yang lain? berbagi jika saya atas saudara yang baru berlipat, saya teman yang tidak baru berpoya untuk membantu saya kasih. Oke. Adik terus? Kita tahu Pak. Kita tahu. Oke. Jadi saya menyebutkan beberapa sikap saling berbagi. Yang pertama, memberi pinjaman alat tulis kepada teman yang tidak membawa alat tulis seperti yang dicontohkan oleh Yang kedua, memberi bantuan kepada masyarakat yang terkena bencana, baik bencana banjir, longsor, gunung meletus dan lain sebagainya. Contoh memberi bantuan itu yang seperti apa yang kalian bisa? Misalnya kalau di lingkungan kalian ada yang teman atau kerabat yang mengalami bencana, kalian membantu teman tersebut dengan cara apa? Misalnya rumah mereka terbakar. Salah satu cara kalian untuk membantu teman itu seperti yang ambil air siram. Ya, ambil air. Apalagi misalnya apa? Mereka terbakar. Misalnya berikan mari supaya ya baju, berikan dia apa beras. Mengadakan ketika di rumah saya, Pak. Saya tidak mau Yang berikutnya memberi sedekah pada peminta-minta yang tidak mampu bekerja. Misalnya ada yang mengemis. Jadi kalau kita ada uang lebih 1.000 rupiah, kita bisa beri mereka. Ya, Pak. Yang berikutnya mengunjungi dan menghibur teman yang sedang sakit. Kalian pernah mengunjungi friend yang sakit?
Pernah apa? Jenguk Misalkan bantu ya. betul. Bagaimana kondisinya sekarang? Teman kita. Sudah tidak Ringan Pak. ya? Tidak malas Pak. Sudah ringan. Sudah di hari Pak. Mohon sudah sembuh. Masih sembuh. Oh ya. Belum Pak. Ya Pak. Masih lah. Yang berikutnya, pentingnya saling menolong. Ya. Kita hidup bersama keluarga, kita harus saling tolong menolong. Kita membantu, misalnya kita membantu ibu di rumah, membantu pekerjaan ayah di rumah, atau membantu adik yang sedang mengerjakan PR. Yang kalian ketahui bentuk-bentuk sikap saling tolong menolong itu seperti apa sih? Kalau misalnya ada yang kempes banyak Pak, kita bantu carikan sofa. Ya. Oke, respect bisa. Ada lagi? Membantu ayah Pak untuk kami tarik kayu Pak. Ya, membantu ayah. Ya, bagus. Ya, jangan malas ya. Ya, Bang. Oke. Salah satu contohnya itu misalnya tadi sudah disebutkan contoh, misalnya ada di sekitar lingkungan adik-adik ada rumah yang kebakaran. Jadi salah satu contoh tolong menolong itu memberi sedikit uang yang kita miliki ya, ada tadi sedekah. Ya Pak. Yang berikutnya misalnya memberi baju bekas yang sudah tidak dipakai lagi Ya Pak. pada teman yang mengalami bencana. Pak. Jadi ini adalah salah satu contoh gambar sikap saling berbagi dan tolong menolong. Jadi dari antara kedua gambar ini, mana sikap yang menunjukkan saling berbagi? Bapak. Yang pertama atau yang kedua? Ya Pak. Ya, kalau sikap tolong menolongnya, ya sama-sama. Yang pertama, toh? Oke, adik-adik. Jadi itu tadi penjelasan tentang pentingnya hidup rukun, saling berbagi dan tolong menolong. Ya Pak. Adik-adik, saya sudah menyiapkan video di sini. Apa itu? Baik, adik-adik, silakan amati video yang saya putarkan. Nanti saya akan memberi pertanyaan. Sedang apa? Oh, ini arok beras jemputan. Beras jemputan itu gunanya buat apa? Ayo anak-anak, minum dulu. Itu salah satu simbol gotong royong di Indonesia. Juga membiasakan keluarga kita menabung. Di daerah lain ada juga. Di Jawa Barat sebutnya pareng. Oh, iya ya. Membangun jembatan dan bina rumah pun masyarakat Indonesia selalu bergotong royong. Semua daerah punya kebiasaannya masing-masing. Tapi intinya sama, gotong royong. Gotong royong adalah budaya kita. Keluarga hebat, keluarga terlibat. Sudah paham? Sudah paham? Sudah Pak. Sudah Pak. Oke. Jadi sini saya ada soal. Jadi soalnya begini. Ayam. Ya. Coba kerjakan soal yang ada di program. Jadi soalnya sebutkan contoh sikap tolong menolong. Yang seperti apa itu sikap tolong menolong yang kalian ketahui? Yang saya sudah jelas tadi. Saya Pak. Oke, coba adik Dekan dari situ saja. Contohnya tadi Pak misalkan Ya berdasarkan video.
ada gotong royong dari Pak sebuah orang menolong. Ya, ya seperti Gotong royong Pak. gotong royong. Daripada angkat ke rumah jadi. Ya, ada lagi ya. Dari dari para dia saling mengumpulkan massa, membantu orang yang lagi terkena bencana. Ya, memberikan sumbangan ya. Oke. Baik adik-adik. Jadi yang adik-adik sebutkan tadi itu benar ya. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari harus bekerja sama, harus membantu orang yang sedang kesusahan, serta harus menerapkan sikap tolong menolong. Baik adik-adik, jadi materi kita hari ini hanya sampai di sini saja. Harapan saya adik-adik bisa giat lagi belajar dan